apakah Wu ini cinta pertama dan terakhir, atau sebelum-sebelumnya itu ada yang lain? Gimana, Ha? Aku pengennya dia pertama dan terakhir, tapi dunia ternyata tidak seindah daun kelor dan tidak sekecil itu. Sing tak suka malah nggak suka, sing nggak suka malah suka, rasanya kok nggak berapas kayak gitu. Dari situ aku kayak bilang ke Tuhan, kayak Tuhan, apa sih itu sedih pol. Terus habis gitu, ya aku ingat ada satu pembicara kapan hari pernah bilang gitu loh, kamu sedih pol soalnya ya, Tuhan bilang Tuhan dan DE, dan orang itu bilang enggak, aku bukan buat kamu gitu ya. Dia sedih gitu. Terus habis gitu kayak, ya kan aku jadi inget satu pembicara bilang bahwa ojo sampai kamu berani berdoa tapi kamu nggak berani menerima jawaban Tuhan kayak gitu. Apakah Wu ini cinta pertama dan terakhir, atau sebelum-sebelumnya itu ada yang lain? Gimana, Ha? Aku pengennya dia pertama dan terakhir, tapi dunia ternyata tidak seindah daun kelor dan tidak sekecil itu. Meskipun Surabaya dibilang kecil, tapi nggak sekecil itu ya. Jadi dulu ini pacar keempat, pacar keempat, pacar keempat ya, dan terakhir ya. Pacar keempat. Jadi yang pertama dulu waktu SMA. Jadi dulu pacaran sama temenku. Dari situ aku belajar cara pacaran pertama kali. Jadi kayak so many wrong things yang aku lakukan sebagai pacar. Nggak boleh ngambekan, nggak boleh apa, itu aku belajar di pacar pertama. Pacar kedua sama anak Jakarta. Dari situ belajar LDR, dan ternyata tidak bisa LDR ternyata, nggak tahu itu. Gagal total. Yang ketiga, pacar ketiga sama teman satu komunitas. Dari situ aku belajar ternyata aku nggak bisa sama orang yang jelesan. Karena aku so bubbly, aku suka menyapa, dan aku suka memeluk, aku suka menyayangi gitu ya. banyak orang gitu ya. Aku meluk semua orang gitu ya, I'm a hugger gitu ya. Jadi aku nggak bisa. Ternyata saya yang ke terakhir kan lebih jelesan, jadi aku lebih nggak, bukan lebih jelesan, maksudnya kayak dia nggak terlalu suka kayak gitu. Jadi ya aku nggak bisa ternyata sama orang kayak gitu. Jadi ya nggak semulus itu, di tengah-tengah itu banyak yang deket juga. Tapi ya, kan kadang kita kayak, aduh, sing tak suka malah nggak suka, sing nggak suka malah suka, rasanya kok nggak berapas kayak gitu. Jadi kayak gitu terus. Merasa kayak, aduh, kayak susah ya ternyata. Tapi sampai pada satu poin terakhir setelah pacar ketiga, aku deket sama satu orang. Terus saya pikir dia bakal jadi sing terakhir lah ya. Terus kayak ternyata enggak. Jadi malah HTS-an nggak jelas. Dari situ aku kayak bilang ke Tuhan, kayak Tuhan, apa sih itu sedih pol. Terus habis gitu, ya aku ingat ada satu pembicara kapan hari pernah bilang gitu loh, kamu sedih pol soalnya ya, Tuhan bilang Tuhan dan DE, dan orang itu bilang enggak, aku bukan buat kamu gitu ya. Dia sedih gitu. Terus habis gitu kayak, ya kan aku jadi ingat satu pembicara bilang bahwa ojo sampai kamu berani berdoa tapi kamu nggak berani menerima jawaban Tuhan kayak gitu. Wow. Ya pasti itu jawaban Tuhan kan enggak gitu ya. Ya sudah. Jadi ya gak jadi sama sing itu, dan itu kayak very very heartbroken. Waktu itu kayak the worst heartbroken yang aku pernah rasakan gitu, kayak sedih pol gitu. Terus habis gitu, nah ternyata habis gitu, ya pas itu aku akhirnya aku sedih-sedih. Terus akhirnya aku pas ke adorasi, aku pas ngobrol-ngobrol sama temenku, disadarkan ambil hal yang sama kayak pembicara itu.
kamu juga sampai berani minta ke Tuhan tapi kamu nggak berani dengar jawabannya gitu loh. Ya wis lah, kayak ya wis aku kayak oke Tuhan, aku belum oke sih, tapi pas itu aku ingat pas itu aku ke adorasi, at that moment aku bilang, Tuhan sorry gitu, sorry lah misalnya aku ternyata selama ini aku fokus sampai diriku toh, oh my gosh, aku cuma fokus pada diriku dan cintaku saja, tidak fokus pada engkau. Jadi ya pas itu aku kayak benar-benar minta sorry, terus aku bilang kayak aku tahu aku nggak mungkin aku tahu aku nggak mungkin bisa melayani kamu seaktif ini kayak pas aku merit. Tapi ternyata podo aja pas merit tetap aktif. Aku tuh pas itu nggak tahu gitu ya. Dia bilang kayak Tuhan pasti mungkin pas berkeluarga nanti aku nggak mungkin seaktif ini gitu. Jadi ya wis lah Tuhan, aku minta sorry lah misalnya aku kemarin wis kayak sedih-sedih terus gitu. Tapi sejak saat itu aku memutuskan untuk aku tak memutuskan untuk melayani engkau sepenuhnya. Soalnya aku kayak begitu fokus sampai diriku, sampai aku lupa kamu, kesedihanku sampai menutupi aku dari kamu, ya usah, aku tak fokus di kamu kayak gitu. Ya sejak saat itu aku nggak mikirin lagi masalah pasangan, ya aku fokus sampai Tuhan. Malah nemu ini. Wow. Gitu di pelayanan. Nah, sebelum ke Louis, kita mau tanya, itu pemulihan ini berapa lama? Ha? Kamu dari ngerasai sakit heart, broken heart itu sampai akhirnya kamu bisa move on, itu berapa lama dan sebenarnya apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa mengalami move on itu? Nggak lama sih benernya. Aku nggak pernah kayak kapan hari itu kayak swodipol. Soalnya sebelum benar-benar mengakhiri itu kan ada kita kayak aku kayak katanya kamu mau mencari jawaban Tuhan itu kamu harus puasa pantang 40 hari gitu loh. Jadi sebelum itu aku kayak sebelum dia ngasih jawab sebelum si X itu memberi jawaban enggak sampai kamu. Itu aku mulai masa doa 40 hari. Jadi aku sama mempersiapkan hati gitu ya. Jadi pas dia ngomong enggak, yo tetap swedi gitu ya, tetap swedi. Terus akhirnya kayak berapa lama ya? Nggak sampai sebulan, 2 minggu mungkin. 2 minggu. 2 minggu, tapi pas 2 minggu itu hampir tiap malam aku kayak nulis surat ke Tuhan gitu. Jadi satu hal yang aku pelajari bahwa dan ini ada di psikologi juga tuh, kamu nggak boleh ngempet perasaanmu dewek, kamu sedih gitu loh. Betul. Tapi instead out aku ngelampiasno ke orang-orang di sekitarku atau aku kayak jadi orang sing grumpy tak apa, aku pour it out ke surat buat Tuhan. Jadi aku nulis surat ke Tuhan, Tuhan aku merasa kok kayak gini, aku merasa nggak adil, kamu merasa kayak gini. Tapi satu hal yang aku pelajari juga, ketika kamu nulis surat ke Tuhan dan ketika kamu ngambil Tuhan, jangan lupa tetap nulis kamu itu percaya sama Tuhan gitu loh. Ya aku jadi kayak sebelumnya aku kayak nulis kayak terus Tuhan ini opo kayak gitu tapi di bawahnya aku nulis kayak tapi Tuhan aku tetap percaya kok sama kamu kayak gitu. Dan itu aku lakukan beberapa malam kayak sampai akhirnya lumayan sane lah ke adorasi beberapa kali. Ya basically nulis surat sampai adorasi tuh sih, ngehil sorok gitu loh. Ya akhirnya aku heal, terus akhirnya ya aku fokus sama pelayananku sejak saat itu.